wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Babul Jannah yang dimuliakan oleh Allah, terutama para sesepuh, di antaranya Bapak Haji Saifullah, Bapak Haji Ahmad Laksono, Bapak Haji Ilyas dari Pondok Mandala, dan yang lainnya walaupun tidak saya sebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan mahabbah saya, DKM beserta jajarannya, juga segenap pengurus yayasan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian pada malam hari ini dengan panduan kitab Mukhtarul Ahadits. Dan kita awali dengan membaca Ummul Furqan Suratul Fatihah. Kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat, menganugerahkan nilai-nilai keberkahan, memberikan kemudahan atas usaha, upaya dan urusan-urusan kita, diberikan kekuatan iman dan istiqomah dalam menjalani syariat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga kita, anak-anak kita, cucu, serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita agar selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah sampai akhir hayat, dan ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dijauhkan kita dari segala bala, bencana, musibah, wabah, fitnah, dan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Al-Fatihah biniyatil futuh wal buluh wal rusuluh wa tabatin nasruh wa salahil jasad wal ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadratin jami'il awliya wasyuhada wassalihin wal a'immatir rasyidin wal ulama'il 'amilin minal mufassirin wal muhaddithin wal mustaslihin wal musannifin minal kutubis salafiyah wal mujahidin fi sabilillah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina wa akhwalatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'i ahli al-qubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin wa itu mafatihal ardi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ju'ilat ummati khairal umam wa u'titu syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ilan nasi 'ammatan. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-190, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, aku telah diberikan oleh Allah 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ini menceritakan atau menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Ya, walaupun nabi dan rasul satu sama lain kita nggak boleh membanding-bandingkan. Ya. Ojo dibanding ke apa namanya? Ojo dibanding ke. Jadi kita nggak boleh membandingkan, oh hebatan nabi ini sama nabi ini, oh ini lebih hebat, enggak. Ada dalam surah Al-Baqarah sering kita baca, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak boleh membedakan atau membanding-bandingkan di antara salah satu dari rasul-rasul yang Allah utus. Bab setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah diberikan keistimewaan sesuai dengan kurun atau zamannya pada masa itu. Ya tentu dengan mukjizat-mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada kaum yang saat itu dihadapi. Nabi Nuh ketika kaumnya menentang, nah doanya diijabah oleh Allah, datang banjir. Ya banjir itu nggak bisa didatangkan oleh Nabi dan Rasul-Rasul selain Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah kobaran api, itu bukan seminggu 2 minggu, bukan sehari 2 hari, tapi 3 bulan lamanya. Tidak sehelai pun rambutnya yang terbakar. Ya, itu Allah tidak berikan juga kepada para nabi dan rasul yang lain. Kayak Nabi Musa tongkatnya bisa ketika Bani Israel memerlukan air, wahai Musa, kita haus, kita kekeringan, kita kepanasan, minta dong kepada Tuhanmu agar didatangkan air. Ya, Allah perintahkan, ya Musa idrib bi'asokal hajar. Wahai Musa, ketukkan tongkatmu ke batu itu. Fan fajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasim masrabahum. Pada saat itu juga diketukkan tongkatnya ke batu, ya, bongkahan batu. Seketika itu juga memancar 12 mata air. Karena Nabi Musa pengikutnya ada 12 peleton. Jadi satu peleton, satu kelompok, satu air, biar nggak berebut. Begitu juga saat dikepung oleh oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Bani Israel udah nggak percaya diri. Depan lautan merah luas membentang. Belakang Fir'aun dengan bala tentara siap menghunuskan pedang. Kata Bani Israel, wahai Musa, udah kita nyerah aja udah. Nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan bagi kita untuk melawan Fir'aun. Kita udah dikepung, maju kena, mundur kena. Ya, kata Nabi Musa, jangan, kita nggak boleh nyerah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Secara fisik, secara real kita memang kalah, kepepet. Tapi inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Allah Tuhanku. Sayahdin, niscaya dia akan memberikan petunjuk apa yang harus aku lakukan. Oleh Allah dikatakan, idrib bi'asokal bahar, ketukkan tongkatmu ke lautan merah itu. Begitu diketuk tongkat ke lautan merah terbelah menjadi 2, di tengah-tengahnya ada jalan, ya saya bilang jalan tol, karena bebas hambatan. Ya. Nah, Nabi Musa melintasi dengan selamat. Fir'aun tenggelam di tengah-tengahnya. Itu tidak terjadi kepada para nabi yang lain. Jadi masing-masing nabi, masing-masing rasul punya
mukjizat yang berbeda. Nah, 124.000 nabi, 313 rasul, bahkan dalam riwayat lain 315 rasul. Pemimpin mereka, penghulu mereka adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ada pada mereka, Nabi Muhammad juga ada. Bahkan Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih unggul. Nabi Musa akan bertemu Allah di Gurun Sinai, Bukit Tursinah, 40 hari 40 malam dia munajat untuk urusan umat. Begitu mau naik, Allah perintahkan untuk buka terompah, buka sendal. Ya. Mau ketemu Allah harus buka sendal. Rasulullah diundang oleh Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj ke tempat yang begitu tinggi yang tidak bisa ditembus oleh makhluk sekalipun malaikat, itu dengan terompah-terompahnya. Jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saat akan menghadapi Fir'aun, karena lidahnya keluh. Ya, lidahnya Nabi Musa itu bahasa kita cadel. Jadi kalau ngomong nggak jelas. Bagaimana ngadepin Fir'aun? Sementara Allah perintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, pergi hadapi Fir'aun, sungguhnya dia sudah melampaui batas. Jadi togo artinya orang yang sudah melampaui batas sampai ngaku-ngaku Tuhan, ya. Itu togo perbuatannya melampaui batas. Orang-orang yang perbuatannya melampaui batas disebut togut. Togut itu orang yang kelakuannya, perbuatannya sudah melampaui batas. Ya kayak Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, rakyatnya karena ketakutan percaya. Orang yang ikut Nabi Musa tetap terjaga imannya. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang tidak akan pernah putus. Al-urwatul wusqa itu tali yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Fir'aun sudah kelewatan kelakuannya, oleh Allah diperintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah hadapi Fir'aun, dia sungguh sudah keterlaluan. Bagaimana ngadepinnya ya Allah? Lidah saya kalau bicara nggak jelas. Dulu waktu masih kecil Nabi Musa pernah dipelihara oleh Fir'aun. Ya, dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun namanya Asia. Sebelumnya Fir'aun udah dikasih impian-impian. Ya, kodok banyak, terus semuanya darah, kolam isinya darah bukan air. Itu menurut tukang-tukang ramal Fir'aun bahwa akan lahir dari kalangan Bani Israel ya orang yang akan menumbangkan kekuasaannya. Maka Fir'aun memutuskan atau membuat peraturan. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab, kan ada ya? Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dengan kru-krunya yang mereka membuat peraturan, yang peraturan itu merupakan satu azab bagi kalian. Apa azabnya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Jadi Fir'aun bikin peraturan setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh.
perempuan lahir dibiarkan. Kenapa? Karena dia mimpi yang menurut ramalan dari tukang-tukang ramalnya menyatakan bahwa nanti akan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaannya. Ini laki-laki semua dibunuh, anak laki. Ya, perempuan dibiarkan hidup. Biarin perempuan buat hiburan buat kita. Nah, ini Fir'aun nih. Kemudian lahirlah Nabi Musa saat itu. Bagaimana nih? Ya, dihanyutkan di Sungai Nil. Lewat depan istana, belakang istana Fir'aun yang saat itu Asia didampingi dengan dayang-dayang sedang, ya bahasa kita lagi ngadem-ngadem lah, ya sambil mandi-mandi di Sungai Nil yang airnya jernih. Waktu itu ada keranjang, diambil, ternyata isinya seorang bayi. Jadi Asia ini istrinya Fir'aun yang gak pernah disentuh. Karena beriman, mempertahankan iman kepada Allah, walaupun dia istrinya Fir'aun, tapi selama jadi istrinya Fir'aun gak pernah disentuh. Ya Fir'aun raja di Mesir, raja itu kan istrinya banyak. Bukan Asia aja. Tapi di antara istri yang lain yang paling cantik Asia. Yang paling muda Asia. Dan yang beriman cuman Asia. Kalau sama istri-istri yang lain, tuh gagahnya luar biasa Fir'aun. Tapi begitu masuk ke kamar Asia, ngantuk, lemes, loyo, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sampai pagi, sampai siang, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya keluar dari kamar Asia, mengilir istrinya yang lain, gagah. Sebenarnya dia sadar mungkin, ya, ini Asia nggak pernah saya sentuh, cuman mau dibuang sayang, cantik dia. Nah Asia ini beriman, nggak mungkin punya anak kan, nggak pernah disentuh. Dia ketemu bayi dalam keranjang, ya, kata Asia, Kanda, ini bayi lucu, laki-laki. Saya kan nggak punya bayi, biar saya asuh ya. Fir'aun udah tahu nih, udah punya firasat. Barangkali ini nih yang bakal numbangin kekuasaan saya. Ambil pedang mau dibunuh, jangan Kanda, ini hiburan buat saya. Yang lain kan istri-istri Kanda punya anak, saya nggak punya anak, ya nggak ada kesenangan buat saya. Dibiarkan diikuti kemauan istrinya Asia sampai tumbuh jadi anak-anak sedang lucu-lucunya. Fir'aun senang juga sama Nabi Musa alaihi salam. Ganteng, tampan, gagah kelihatannya nih. Diajaklah duduk-duduk di depan istana. Ya sambil melihat pemandangan. Jenggotnya panjang Fir'aun. Oleh Musa yang waktu itu masih kecil ditarik. Copot. Jenggot panjang ditarik copot. Karena Nabi Musa kekuatannya luar biasa. Nabi Musa oleh Allah diberikan kekuatan, satu tangan itu 40 orang. Jadi dua tangan 80 orang. Ya. Copot. Waduh, kelimpungan dia. Ambil pedang. Mau dibunuh. Asia bela lagi. Anda jangan. Dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Udah ngerti dia, buktinya dia tarik-tarik jenggot saya. Coba kalau Anda nggak percaya, kasih bara api, ini roti, dia pilih mana? Kalau dia ambil roti, berarti dia sudah ngerti, silahkan bunuh. Tapi kalau dia ambil bara api, berarti dia belum ngerti apa-apa, jangan dibunuh. Nah itu ujiannya begitu, ya. Jadi satu nampan isinya roti, satu nampan isinya bara api. Begitu disediakan, Nabi Musa awalnya pengen ngambil roti. Akhirnya Allah kirim malaikat Jibril. Tangannya disingkirin, disuruh ambil bara api, dimakan bara api. Jadi dari kecil makan bara api, lidahnya kebakar. Jadi kalau bicara nggak jelas.
Nah, saat akan menghadapi Fir'aun, bagaimana ini ya Allah? Dia mohon, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa alaihi salam saat akan menghadapi Fir'aun. Nabi Muhammad nggak pakai minta, alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Jadi kalau Nabi yang lain mereka pakai minta, Nabi Muhammad nggak pakai minta, udah dikasih duluan. Itu diantara kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad dibanding dengan para Nabi dan Rasul terdahulu. Nah, ini diantaranya kata Rasul, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku, kata Nabi, diberikan 5 hal yang belum pernah diberikan kepada salah seorang pun dari para nabi sebelumku. Pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dalam bentuk rasa takut dalam hati musuh yang akan menyerangnya dalam jarak perjalanan sebulan. Jadi kalau kita jalan sebulan dari sini kemana sampainya? Jalan kaki. Cianjur sampai nggak? Lebih ya. Dulu dari Ciamis ke Monas berapa hari? Pak Haji Ilyas tahu. Yang anak kecil ngikut jalan kaki waktu 212. Ada nggak sebulan itu? Hah? 10 hari? 2 hari? Nggak, dari Ciamis ke Monas 2 hari sampai ya. Berarti sebulan itu dari sini kemana? Jadi jarak perjalanan 1 bulan, Allah sudah tanamkan rasa takut kepada setiap musuh yang berhadapan dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia punya kredibilitas yang begitu hebat, namanya haibah. Kalau kita baca salawat dustur itu Allahumma salli wa sallim wa zid wa azim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa srafi ubadik. Al-mahabah, bukan mahabbah ya, tapi mahabah. Mahabah itu kredibilitas, kewibawaan yang luar biasa. Wa mahabata wa birra, bukan mahabbah tapi mahabah, pakai hak besar, mahabatan, artinya ya kegagahan yang musuh ngelihat perjalanan 1 bulan udah ada rasa takut pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam peperangan kalau beliau ikut sebenarnya nggak pernah kalah sebenarnya. Cuman kekalahan pernah dialami oleh kaum muslimin pada peperangan Uhud. Itu ada tim yang sudah diatur oleh Rasul, dia menyalahi. Ya, pasukan panah di bagian atasnya. Sudah diatur oleh Rasul, jangan kemana-mana, tetap diam di tempat. Nah, begitu kemenangan diraih oleh umat Islam, ngelihat yang lain pada senang atas kemenangan, yang pasukan panah mikir, waduh, kita di atas ada 40 orang kalau nggak salah, mereka senang-senang merayakan kemenangan, mereka nanti dapat harta rampasan perang, kita nggak kebagian, mereka turun. Nah, tempat yang merupakan pertahanan dari pasukan panah ini dimanfaatkan oleh pasukan musuh yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Ikrimah laki-laki, bukan perempuan. Zaman sekarang ada namanya Ikrimah tapi perempuan, dulu laki-laki. Ya, Ikrimah ibni Abu Jahlin, atau Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisam. Jadi ketika Islam di awal-awal perkembangannya
Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di rumah Arqam. Maka kita kenal dengan sebutan Darul Arqam, sembunyi-sembunyi, belum berani terang-terangan. Nah, Islam ini akan kuat kalau ada orang yang berani tegas dalam mensiarkannya. Ada 2 Umar. Ya, saat itu pertama Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kedua Umar bin Hisam. Dalam riwayat lain bukan Umar tapi Amr bin Hisam. Ya, tulisannya Amrun ibni Hisam. Gagah, tokoh di kalangan masyarakat kufar Quraisy. Nah, Nabi kita berdoa, Allahumma a'izil Islam bi ahadi umarai. Ya Allah, jayakan Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar, baik Umar bin Khattab maupun Umar bin Hisam. Ya mohon maaf ini, ya Umar bin Hisam waktu itu lagi begini. Nah, ini Abu Jahal. Makanya di kalangan para habaib dan ulama kita itu bukan haram, cuman disarankan jangan seperti ini. Karena mereka menganggap ini penghalang untuk datangnya ilham, ide, mungkin hidayah. Ya. Jadi Umar bin Hisam lagi kumpul sama yang lainnya, begini keadaannya, membelenggu. Nah, Umar bin Khattab terlepas tangannya begini. Jadi kalau kita lagi duduk bagusnya tangan begini nih. Nah, hidayah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, masuk Islam. Islam jaya. Ya, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar? Iya, wahai Umar, kalau kita benar ngapain takut-takut? Udah, gak usah sembunyi-sembunyi, saya paling depan. Ayo kita dakwah secara terang-terangan. Itu Umar bin Khattab. Dan banyak ide-idenya yang menyebabkan turunnya wahyu. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya ada nabi lagi, ada rasul lagi setelahku, maka Umarlah yang pantas jadi nabi, jadi rasul. Karena idenya cemerlang. Ya. Idenya cemerlang, termasuk sholat tarawih yang 23 rakaat itu Umar bin Khattab. Mereka bilang bid'ah itu Umar. Ya walaupun bid'ah tapi nikmat. Ya nikmatul bid'ati hadhihi. Bid'ah yang paling nikmat adalah ini, sholat pada malam bulan Ramadan. Yang menentukan berapa rakaatnya itu Umar bin Khattab, 20 rakaat, witir 3. Bab malam pertama mereka sholat bersama Rasulullah. Sholat bersama Rasul, mereka nggak sempat ngitungin berapa jumlah rakaatnya, nikmat. Malam kedua begitu juga, malam ketiga begitu, malam keempat Rasulullah nggak datang, ditungguin, nggak datang Rasul. Bagaimana ini? Kita sholat bersama Rasul berapa banyak rakaatnya ini? Ya, Umar bin Khattab bilang, seingat saya kita 10 kali sujud. Apa namanya? 20 rakaat ya, 20 kali sujud, 10 kali salam. Nah, maka ditetapkanlah oleh Umar bin Khattab salat tarawih pada malam Ramadan 20 rakaat, ditutup dengan witir 3, jadi 23. Itu memang bukan Rasulullah yang mengajarkan, tapi gagasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah mereka lakukan tanpa Rasul, terasa nikmat. Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'ati hadhihi. Bid'ah yang paling nikmat adalah ini nih. Menghidupkan malam Ramadan dengan sholat yang jumlahnya ditetapkan oleh Umar 20 rakaat. Saat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya Abu Bakar, ini penghafal Al-Quran banyak yang gugur di medan perang. Bagaimana kalau kita bukukan, kita tulis, biar generasi setelah kita mereka tetap ya bisa mengerti, memahami Al-Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya nggak berani melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak perintahkan atau Rasulullah tidak mencontohkan. Kata Umar, kalau kita semuanya mengambil dari apa yang dicontohkan oleh Rasul, waduh, repot ini. Ya, generasi kita nanti bagaimana? Padahal waktu itu Rasulullah udah meninggal. Hafiz-hafiz Quran banyak meninggal. Abu Bakar nggak ngeh ke sana.
itu Umar bin Khattab mengusulkan. Akhirnya dikumpulkanlah tulisan-tulisan yang ada di pelepah korma, di tulang-tulang onta, di bebatuan, dikumpulkan di rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, kata Abu Bakar, ini Rasulullah nggak contohkan, nggak perintahkan bid'ah, wahai Umar. Kata Sayyidina Umar, nikmatul bid'ati hadhihi. Walaupun ini bid'ah, tapi nikmat. Jadi nggak semuanya bid'ah itu sesat. Ya, ada bid'ah artinya Rasul tidak mencontohkan, Rasul tidak memerintahkan gagasan dari sahabat, tapi banyak mengandung manfaat. Kayak Utsman bin Affan, kan dia tulis Al-Quran. Ya bukan dia yang tulis, artinya pada masa khalifah dia kumpulkan penghafal-penghafal Al-Quran, ditulis oleh Zaid bin Sabit dengan satu mushaf, disebut mushaf Utsmani. Kalau Sayyidina Utsman gak punya gagasan kayak begitu, kita repot baca Al-Quran. Makin kesini makin sulit. Dulu Al-Quran itu gak ada titik, boro-boro baris, titik aja gak ada. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu punya gagasan untuk membedakan mana ba, mana nun, mana ta, mana sa, ya kan? Sama bangunannya, bentuknya. Kalau titiknya di bawah satu namanya ba, pindah ke atas namanya nun, tambahin satu, dua namanya ta, tambahin satu lagi sa. Kalau nggak ada titik, kita mana tahu? Ya, ada sin, ada shin. Sin bergigi tapi nggak bertitik. Ada yang titiknya 3, shin, sha, sa, sha, sa, sha. Ada sod, ada dot, ya yang membedakan titiknya. Itu titik aja nggak ada waktu itu. Nah kita ada titik tapi nggak ada baris, bingung juga bacanya. Maka ditentukanlah harokat, fathah, kasroh, dhamma. Ya kalau mau tahu ada bahasa Arab yang nggak ada barisnya, itu kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama kita terdahulu. Disebut dengan kitab kuning. Udah kecil hurufnya, nggak ada barisnya lagi. Ini disebut Arab gundul. Ya. Bagaimana bacanya ini? Barisnya nggak ada. Padahal hurufnya jelas, ada titiknya. Cuman barisnya nggak ada. Bagaimana bacanya? Generasi-generasi kita itu baca yang begitu lemah, ya. Nah maka dikemaslah mushaf, bertitik, berbaris, berharokat, sehingga kita bacanya enak. Udah dikasih titik, dikasih harokat, masih banyak juga anak-anak kita yang belum bisa baca Quran dengan baik. Ada orang kalau disuruh baca Yasin hafal, tapi begitu ditanya, ini bacaannya apa? Kong, nggak tahu saya. Kok Yasin hafal? Karena biasa, ya biasa melafalkan, rame-rame, akhirnya hafal luar kepala. Begitu dikasih tulisannya, bingung bacanya apa. Padahal udah tinggal enak itu. Nah sekarang lebih canggih lagi, Al-Quran dikemas dalam satu aplikasi, ya disimpan di Android. Kita klik ada suara, tinggal ngikutin masih malas juga. Ya baiklah kita baca sendiri mungkin nggak bisa bagus, kita tinggal pilih siapa yang mau kita jadikan ikutan. Klik Syekh Abdurrahman As-Sudais, suara beliau keluar, kita tinggal ngikutin, masih malas juga. Ya, maka umat Islam itu kalau ditanya imamnya siapa, imamnya apa? Al-Quran, imam saya. Tapi disuruh baca Quran nggak bisa. Bagaimana mau ngerti? Ya, belajar baca Quran masih malas. Padahal kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai imam, Al-Quran kita baca, kita pahami, kita amalkan, maka akan kita temui hal-hal yang nggak masuk akal tapi terjadi. Hal-hal yang di luar nalar manusia tapi Al-Quran mengungkapkan semuanya. Itu ucapan Sayyid Abbas, ya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki itu orang tua dari Sayyid Ad-Doktor Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dia nyusun kitab nggak tebal, tipis, namanya Fathul Qorib.
Ya, ada Fathul Qorib yang fikih kita biasa baca, ada Fathul Qorib yang disusun oleh Imam Abbas Al-Maliki. Nah, di sana dia mengutip satu kalimat, watlu bifahmin kitaballahi fihi atat kullul ulum tadabbarhu tarol ajaba. Watlu bifahmin kitaballahi, bacalah olehmu dengan penuh pemahaman akan kitab Allah Al-Quran ini. Jadi kita disuruh baca dengan lidah, ya, hurufnya biar pas, antara alif dengan ain, antara sin dengan shin, dengan shad, antara idal sama zai sama jim, ya, biar jelas, sama ilah. Bab ada orang yang begitu jadi imam saya dengar ijajul jilatil ardu jiljalaha. Nah, ini nggak benar. Ijaja anasrullahi wal fath, itu nggak benar. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca dengan lidah. Tapi baca dengan lidah itu kadang-kadang lama. Ada orang yang lidah sudah fase membaca lancar, dia cukup baca dengan mata. Dia lihat. Yang baca dengan lidah baru dapat 1 ain, 2 ain, dia udah habis 1 juz. Kenapa? Udah mahir membaca, lancar, dia cukup lihat. Nah, sambil membaca, dalam hati ada pemahaman. Oh, sehingga orang ngelihat Al-Quran nggak bersuara tapi keluar air mata. Itu udah tingkatannya udah lebih tinggi dari orang yang cuma sekedar bisa baca. Yang penting kan awalnya baca aja dulu. Habis baca baru baca dengan pemahaman. Nggak kedengeran suaranya, lihat. Tahu-tahu ngetes air mata. Ya, kenapa sedih? Ini Al-Quran menceritakan ini. Karena dia paham. Fihi atat kullul ulum. Kalau kamu paham Al-Quran, baca dengan memahaminya, kamu akan banyak berbagai macam jenis disiplin ilmu kamu dapati di dalamnya. Nah, setelah kita dapat berbagai macam disiplin ilmu, tadaburkan Al-Quran. Ada ayat kauniyah yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk alam semesta beserta isinya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, akan kami perlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta ini, bahkan dalam diri mereka masing-masing. Ada ayat qauliyah, ayat yang terucap oleh Allah, firman bentuknya, wahyu, Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat lebih. Antara yang qauliyah dengan yang qauliyah berjalan secara paralel. Artinya tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang Allah tidak rincikan dalam Al-Quran. Kejadian ini kita cari ayat, ada. Cuman caranya kita ngaji, ini ayat kita pikirin, kita pahami. Nanti begitu kejadian, oh ada di Al-Quran. Jangan kita mikir dulu baru nyari ayat, repot. Tadabbur alam, ya. Alam semesta kita tadabbur. Ya, saya sering kasih tahu tuh, kalau tengah malam kita lihat langit dengan berbagai macam jenis planet, bintang dan lain sebagainya. Kita jalan di taman-taman, di gunung dan lain sebagainya. Di sana banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat Allah fil afaq, di alam semesta ini. Wa fi anfusihim, dalam diri kitanya banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang baca dengan mata dilihat aja, tapi pemahaman di sini. Itu udah bukan lagi zikir. Ya, kalau baca Quran kan zikir dengan lidah. Tapi diiringi dengan tafakkur. Kalau ada tafakkur, dia berzikir sambil berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan, dia lihat di ayat, dia lihat di alam semesta. Nah, ketika otaknya buntu, nyamuk dia ketemuin. Ya Allah, nyamuk ini kecil, tapi ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Sampai Allah tidak malu mengatakan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan perumpamaan kepada kalian
tentang tanda-tanda kekuasaannya berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk atau yang lebih besar. Nyamuk. Awalnya kita temuin nyamuk. Kok Allah bikin perumpamaan nyamuk? Orang-orang yang kafir, orang Yahudi, Nasrani, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman yakin di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi orang-orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yahudi, Nasrani, orang kafir mengatakan, apa itu Tuhannya orang Islam bikin perumpamaan menunjukkan kekuasaan pakai nyamuk. Ketika diceritakan langit tanpa tiang nggak pernah runtuh, Allahu Akbar. Lautan, Allahu Akbar. Gunung, bintang ke bintang, Allahu Akbar. Ini nyamuk, nyamuk yang kecil, ya, dicela oleh mereka. Tapi begitu Allah jelaskan, nyamuk itu kecil, tapi manusia nggak bisa bikin nyamuk. Bikin nyamuknya bisa, tapi bikin nyawanya bisa nggak? Nyamuk itu bisa hidup. Mungkin dengan teknologi, ya, binatang dibikin seperti nyamuk, bikin hidup. Tapi bisa nggak membedakan kelamin nyamuk laki-laki sama nyamuk perempuan? Sampai saat ini, ya, Pak Johari barangkali, ya, dosen, pernah nggak kita bisa bedakan ini nyamuk laki-laki tandanya ini nyamuk perempuan tandanya ini, ya. Baru mereka berpikir. Nah setelah itu, iya, gara-gara nyamuk orang jadi profesor, ya, ditemukan jenis nyamuk ini, jenis nyamuk ini, jenis nyamuk ini antinya ini, nyamuk malaria, bikin pil kinah. Itu penemu pil kinah jadi profesor. Gara-gara nyamuk muncul orang kaya, dibikin pabrik obat nyamuk, by God, hit. Nah pabrik itu karyawannya ribuan. Kalau karyawannya 1000, dia punya istri berarti 2000. Bisa dihidupkan dari gara-gara nyamuk. Kalau dia punya anak, satu keluarga punya anak 2 aja, berarti 4000. 4000 orang bisa hidup gara-gara nyamuk. Nah, baru terbuka pikiran. Maka orang-orang yang sudah tingkatannya bukan zikir dengan lidah, tapi zikir dalam hati sambil dia tafakur, ya. Kalau udah tafakur, dia ngelihat pohon kelapa. Tapi yang dia lihat, apa yang ada di pohon kelapa ini? Oh, pohon kelapa itu pohon yang tinggi, menjulang, akarnya kokoh, gak pernah tumbang. Jarang kan pohon kelapa tumbang, dan dia banyak memberikan manfaat. Semua dari pohon kelapa itu banyak manfaatnya. Buahnya yang tua bikin santan buat rendang, ya, buat nyair godok kalau mau lebaran. Yang muda buat rujak kelapa, es kelapa muda. Batoknya bisa buat gayung, bisa buat bakar sate. Sabutnya bisa buat bikin keset. Lidinya bisa buat sapu. Daunnya yang muda bisa buat janur. Yang tua bisa buat ngerusuin nangka. Orang-orang tua kita dulu ngerusuin nangka pakai daun kelapa tua. Batangnya bisa buat jembatan, bisa buat kasur. Jadi yang dilihat di pohon kelapa itu manfaat bagi manusia. Dia lihat lahan, ya Allah, ini tanah subur, tanaman tumbuh luas, berbagai macam pohon tumbuh di sana. Bunga warna-warni, indah alam. Itu kalau dia pengagum alam, ya, tadabbur alam. Tapi kalau orang yang bisnis, dia bilang, waduh, kebun kosong, sayang ini, ada 2 hektar. Nah, ini kalau dibikin perumahan ini, nah, ya, untungnya berapa ini? Nah, jadi tergantung mereka melihat dari segi apa. Jadi orang-orang yang sudah tafakur begitu ngelihat apa yang dia lihat, objek di depannya, yang terfikir apa punya nilai manfaat, apa akan mencelakakan orang. Nah, nanti kalau udah tafakur lebih tinggi lagi tadakur namanya. Wow, kalau udah tadakur itu udah yang dia lihat pohon kelapa bukan pohon kelapanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang bilang,
Oh itu kipas angin, bukan, itu Allah. Oh itu pohon kelapa, bukan, itu Allah. Itu udah tadakur. Orang yang tafakur tingkat tinggi aja, ketika dia lihat pohon kelapa, yang dia ingat jasa orang yang nanam. Ini yang nanam pohon kelapa orang udah tua. Waktu mau nanam orang bilang, "Kek, buat apa nanam pohon kelapa? Kakek belum tentu bisa menikmati buahnya." Kakek itu bilang, "Saya memang tidak bisa menikmati buahnya, tapi ini akan membawa manfaat bagi anak dan cucu saya di masa yang akan datang." Maka orang-anak yang soleh, orang-orang yang soleha, ketika menikmati buah kelapa, dia ingat sama orang yang nanam. Ya kalau dia kirimin Fatihah, kirimin Fatihah. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya menjadi amal jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Begitu seterusnya. Itu ketika kita melihat Al-Quran, bukan cuma sekedar baca dengan lidah, tapi membaca dengan penuh pemahaman. Ini belum kita jelasin ini ya. Mudah-mudahan ini kelihatannya lama ini. Ya ada 5 poin, tapi lama insya Allah. Kita akan selesaikan dengan baik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.